Hai semuanya, perkenalkan nama saya Manuel Golan. Saya dari kelas 12 IPA 2. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Sebamban. Di sini saya akan membahas tentang sedikit banyaknya kronologi sejarah pertempuran Medan Area. Sejarah pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area merupakan suatu peristiwa perlawanan rakyat Indonesia kepada sekutu yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Mirip dengan pertempuran lainnya yang terjadi pada pasca masa revolusi, sejarah pertempuran Medan Area sendiri diawali dengan kedatangan pasukan sekutu yaitu pasukan Inggris ke Sumatera Utara di bawah pemimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly pada 9 Oktober 1945. Ternyata kedatangan sekutu ini pada saat tersebut juga turut ditunggangi oleh Netherlands India Civil Administration atau NICA yang diam-diam telah bersiap mengambil alih pemerintahan Indonesia. Mirip pertempuran-pertempuran lainnya, pada masa revolusi, pertempuran Medan Area ini juga diawali dengan kedatangan pasukan sekutu ke Sumatera Utara pada tanggal 9 Oktober 1945. Pasukan ini sendiri dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly. Sekutu yang membawa satu brigade, yaitu Brigade 4 dari Divisi India ke-26. Kedatangan brigade ini juga turut diboncengi oleh orang-orang Netherlands Indies Civil Administration atau NICA yang diam-diam dipersiapkan untuk kemudian diambil alih oleh pemerintahan Indonesia. Pada mulanya pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera Utara memperkenankan mereka untuk menempati beberapa hotel di Medan. Seperti diantaranya Hotel Debor, Grand Hotel, Hotel Astoria, dan lain-lain. Pejabat Sumut yang juga tidak mengetahui mengenai apa tujuan mereka yang sesungguhnya, melainkan semata-mata ingin menghormati tugasnya dalam mengurus para tawanan perang yang ditahan oleh Jepang. Sebagian sekutu serta NICA kemudian ditempatkan di Tanjung Merawa, Binjai, dan beberapa tempat lainnya dengan memasang tenda-tenda di lapangan. Sehari usai mendarat di Medan, tim dari Rehabilitation of Allied Prisoners on War Internet atau RAF kemudian menandatangani kem-kem tawanan di Pulau Prayan, Pematang Siantar, Saintes, Rantau Prapat, dan Berastagi untuk dapat membantu membebaskan para tawanan. Kemudian dikirim ke Medan atas persetujuan Gubernur Muhammad Hasan. Tanpa disangka-sangka, para tawanan perang ini langsung dibentuk oleh batalion KNIL. Perubahan sikap juga langsung tampak dari para bekas tawanan ini. Mereka bersikap angkuh karena merasa menjadi pemenang di Perang Dunia Kedua. Dalam mengantisipasi kedatangan NICA dan sekutu, para pemuda langsung membentuk divisi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, tepatnya pada tanggal 13 September 1945 di kota Medan. Sikap congkak dan sombong yang dimiliki oleh bekas tawanan ini kemudian memicu berbagai insiden para pemuda Sumut. Insiden pertama sendiri pecah di hotel di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden yang mulanya diawali dengan seorang penghuni hotel yang merampas serta menginjak-injak lancana merah putih yang digunakan oleh seorang pemuda. Insiden lencana sekaligus menandai pula dimulainya pertempuran Medan Area. Hotel ini sendiri kemudian diserang serta dirusak oleh para pemuda. Dalam insiden ini jatuh 96 orang yang mengalami luka-luka dan sebagian besar diantaranya adalah orang-orang NICA. Insiden juga kemudian menjalar di beberapa kota lainnya seperti diantaranya Pematang Siantar dan Berastagi. Sebagaimana kota-kota lain di Indonesia, Inggris kemudian memulai aksinya untuk memperlemah kekuatan para pejuang dengan melakukan intimidasi melalui pamflet pada bangsa Indonesia, kemudian menyerahkan senjata yang mereka miliki kepada pihak sekutu. Usaha yang sedemikian rupa juga dilakukan oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly kepada pemuda Medan pada tanggal 18 Oktober 1945. Sejak itulah pasukan sekutu dan NICA mulai melakukan beberapa teror di kota Medan, sehingga permusuhan sengit antara kalangan pemuda pun tak terhindarkan. Di sisi lain, karena permusuhan ini, patroli-patroli Inggris keluar dari kota
menjadi tidak pernah merasa aman. Keselamatannya tak dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Bertambahnya korban dari pihak Inggris juga menjadi penyebab mereka memperkuat kedudukannya serta menentukan sendiri secara sepihak batas kekuasaan yang mereka miliki. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan-papan besar dengan tulisan Fixed Boundaries Medan Area dari berbagai sudut pinggir kota Medan. Sejak saat ini, Medan Area menjadi sangat terkenal. Tindakan para pihak Inggris ini juga menjadi pelanggaran kedaulatan serta tantangan bagi para pemuda. Di saat bersamaan, Inggris dan Nica juga melakukan berbagai aksi pembersihan kepada unsur-unsur Republik Indonesia yang berada di kota Medan. Para pejuang Medan Area ini membalas aksi-aksi sekutu dan Nica, sehingga konfrontasi tidak dihindarkan. Akibatnya wilayah Medan kemudian menjadi tidak aman. Setiap usaha pengusiran yang dilakukan dibalas dengan aksi pengepungan. Bahkan seringkali terjadi pertempuran dari angkatan bersenjata. Pada tanggal 10 Desember 1945, Nica dan pasukan Inggris berupaya menghancurkan konsentrasi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat di Trepes. Tetapi usaha tersebut tidak berhasil digagalkan. Selanjutnya seorang perwira Inggris diculik oleh para pemuda. Pada saat bersamaan, beberapa truk sekutu juga berhasil dihancurkan. Dengan adanya peristiwa ini, kemudian menyebabkan Jenderal T.E.D. Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata yang mereka miliki. Barang siapa yang tidak patuh maka akan ditembak mati. Pada bulan 4 April tahun 1946, tentara Inggris kemudian mulai berusaha mendesak pemerintah RI di Medan untuk kemudian keluar kota. Gubernur Markas Divisi serta wali kota RI akhirnya dipindahkan ke Pematang Siantar. Dengan demikian Inggris berhasil menguasai kota Medan. Pada tanggal 10 Agustus 1945 di tebing tinggi diadakanlah suatu pertemuan komandan-komandan dan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertempuran ini akhirnya menghasilkan pembentukan suatu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area dan dibagi menjadi 4 sektor yang dibagi lagi menjadi 4 subsektor. Setiap sektor berkekuatan 1 batalion. Markas komando ini juga berkedudukan di studi mengerti atau Trepes. Di bawah komando baru inilah perjuangan di Medan Area kemudian diteruskan. Pertempuran Medan Area berakhir tepatnya pada 15 Februari 1947 pukul 24 WIB. Setelah diperintahkan oleh Komite Teknik Gencatan Senjata untuk penghentian kontak senjata. Sesudahnya pada panitia teknik gencatan senjata juga melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang definitif untuk Medan Area. Dalam perundingan yang kemudian berakhir pada tanggal 10 Maret 1947 itu, ditetapkanlah garis demarkasi yang melingkari kota Medan serta daerah koridor Medan Belawan. Panjang garis demarkasi yang dikuasai para tentara Belanda yang dengan daerah yang dikuasai oleh tentara Republik Indonesia seluruhnya ialah 8,5 km. Pada tanggal 14 Maret 1947, ini dimulailah pemasangan patok-patok serta garis demarkasi tersebut. Tetapi kedua pihak Belanda dan Indonesia selalu bertikai tentang garis demarkasi ini. 4 bulan setelah pertempuran berakhir, Belanda melaksanakan Operasi Produk atau disebut agresi militer Belanda 1. Terdapat beberapa akibat dari pertempuran Medan Area ini, yaitu terbaginya kawasan Medan oleh beberapa garis demarkasi dan perpindahan pusat pemerintahan dari Provinsi Sumatera ke Pematang Siantar. Cukup sekianlah hasil dari cerita saya tentang kronologi pertempuran Medan Area. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.